Shalom, jemaat Tuhan. Hari ini Jumat Agung. Semua orang percaya di muka bumi mengarahkan hati, pikiran, perasaan, dan penghayatan ke Bukit Golgota. Di sana, nun di bukit yang jauh, lambang kutuk kenistaan dan kenestapaan dalam peristiwa kematian Yesus Kristus terjadi. Jadi anugerah yang besar bagi kita semua. Dan hari itu, saudara-saudara, meski dalam suasana beban salib yang kita harus pikul bersama di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah mewabahnya corona, oleh Roh Tuhan, kita tetap mengarahkan hati ke Bukit Golgota, menghayati, mensyukuri betapa kasih yang sempurna itu sudah selesai dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, membawa keselamatan bagi kita semua. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Sununmo. Tetelestai. Itu ungkapan Yunani. Apa yang menjadi makna tetelestai? Apa yang menjadi makna sununmo? Apa yang menjadi makna sudah selesai? Karya keselamatan, misi Allah di dalam Yesus Kristus telah selesai dengan sempurna. Misi Allah di dalam diri Yesus Kristus bagi orang-orang berdosa telah selesai. Selesai dengan cara yang sangat sempurna. Meskipun bagi banyak orang waktu itu, dan juga yang ada dalam benak pikiran para murid-murid pada waktu itu, kematian Yesus adalah sebuah kekalahan. Dengan Yesus berkata, sudah selesai, orang berpikir, sirna sudah. Harapan mereka akan Sang Juru Selamat. Pertanyaannya adalah, apakah benar dengan berkata sudah selesai, maka itu menjadi tanda kekalahan yang dialami oleh Yesus karena dosa di dalam dunia ini?
Itu anggapan yang sangat keliru. Justru itulah kemenangan Yesus. Justru itulah Paskah. Yesus sudah taat sampai mati di kayu salib. Ia yang seperti domba dibawa ke tempat pembantaian. Ia yang dihina, dicaci, dimaki. Ia yang diludahi, yang diejek. Dengan berkata, sudah selesai. Sesungguhnya itulah kemenangan Yesus. Ia telah sempurna mengerjakan kehendak Bapanya bagi kemuliaan Allah Bapanya, memenangkan dunia, mengalahkan semua kuasa kegelapan dalam dunia lewat peristiwa salib. Sudah selesai. Saudara-saudara, seandainya Yesus tidak mati di kayu salib, tahukah kita akan menderita dalam kematian karena dosa? Tahukah kita tanpa kematian Yesus kita akan menanggung murka Allah atas dosa? Tahukah kita jika Yesus tidak mati di kayu salib, kita terus terpisah dengan Allah. Kita hilang di hadapan Allah karena keberdosaan. Dan tahukah kita jika Yesus tidak mati di kayu salib, kita akan terus hidup dalam keterikatan akan dosa. Kita akan terus hidup dalam perbudakan karena dosa. Dan kerajaan iblis berkuasa atas dunia ini dan berkuasa atas hidup kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah selesai. Yesus telah menjadi korban penebusan. Sudah selesai. Yesus sudah menggantikan kita, menanggung murka Allah dengan cara memurkai dirinya sendiri. Dan itulah kasih yang sempurna. Dalam kematian Yesus, kita pun didamaikan dengan Allah. Lewat kematian Yesus sudah menjadi jembatan yang kuat dan kokoh bagi kembalinya keintiman dan kemesraan kita dengan Tuhan Allah kita. Dan saudara-saudara, dalam kematian Yesus, dengan berkata sudah selesai, tak ada lagi keterikatan kita
dengan dosa. Kematian Yesus menjadi cara Tuhan membeli kita dari budak dosa menjadi milik Kristus, menjadi hamba Kristus. Dan untuk semua itu salib harus ditempuh oleh Yesus. Mungkin kita berkata, lalu apa bedanya kita dengan Yesus? Kalau dia menderita, kita juga menderita. Apa bedanya? Benar, saudara. Yesus menderita. Kita pun menderita. Tapi kita menderita karena dosa. Tapi Yesus menderita menanggung dosa kita. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah selesai. Itu berarti sudah sempurna. Tuhan Yesus telah membawa kita kepada kesempurnaan dan pemulihan hidup di hadapan Tuhan. Sudah selesai. Juga menjadi penghayatan kita di masa kini, bahwa kematian Yesus membawa pengharapan bagi dunia. Hari-hari ini kita diliputi dengan begitu banyak ketakutan. Hari-hari ini kita diliputi oleh banyak kerisauan di hati kita. Hari-hari ini kita dipenuhi dengan begitu banyak kengerian dalam dunia ini. Hebatnya kuasa, hebatnya virus corona telah membawa ketakutan yang luar biasa dalam hidup. Tapi saudara, sudah selesai. Dan menekankan bagi kita semua, kita tak perlu hidup dalam ketakutan. Kutuk telah berakhir. Sudah selesai juga pada saat yang sama. Itu menjadi pengharapan. Bahkan itu menjadi masa depan. Pintu gerbang hari esok terbuka. Dengan kata, sudah selesai. Hari lalu, hari ini, kita tidak luput dari kepedihan dan ketakutan. Tapi yakin, sudah selesai. Kalimat yang juga punya kekuatan dan pengharapan bagi kita semua di tengah-tengah situasi. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada banyak hal yang membuat kita takut. Kita takut miskin. Maka kita selalu bekerja dengan keras. Kita takut dengan kegagalan. Maka kita memacu diri kita memacu anak-anak kita untuk belajar. Kita takut kehilangan. Maka kita berusaha sekuat tenaga kita untuk menjaga apa yang kita miliki. Kita tidak mau kehilangan orang yang kita kasih. Kita tidak mau kehilangan harta benda kita. Kita tidak mau kehilangan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Maka kita terus menjaganya. Bahkan kita takut dengan kematian.
Karena itu kita terus berjuang, berusaha untuk terus hidup. Berapapun ongkosnya, berapapun harga yang kita harus bayar, kita berusaha untuk terus bisa hidup. Karena kita takut akan kematian. Ketakutan itu hal yang manusiawi. Hal yang ada pada diri setiap orang. Dalam diri saya, dalam diri kita semua. Pertanyaannya adalah, mengapa ketakutan itu ada dalam diri kita? Pertanyaan sekarang adalah, mengapa manusia diliputi dengan ketakutan dalam hidup? Apa yang membuat manusia tak berdaya dengan rasa takut dalam kehidupan? Saudara, sederhana. Ketakutan manusia karena saya dan semua kita tidak dapat mengendalikan masa depan. Hari esok adalah misteri bagi kita, tanda tanya bagi kita. Sehebat apapun kalkulasi hidup kita, sehebat apapun kita menghitung hari esok kita, mendesain, merencanakan hari esok kita, ia tetap menjadi sebuah misteri dalam hidup kita. Dan dalam kemisterian itulah seringkali ada kekosongan dalam pikiran manusia. Kita diliputi kecemasan dan rasa was-was. Dan itu tanda kita tidak bisa mengendalikan masa depan. Tetapi saudara-saudara, sudah selesai. Sebuah ungkapan penguatan bagi kita semua. Bahwa kematian Yesus telah membawa harapan bagi kita. Kematiannya telah membawa kehidupan bagi mereka yang mati, bagi yang mati karena ketakutan dalam hidup. Sudah selesai membawa pengharapan bagi setiap kita yang berputus asa dalam hidup ini. Seandainya Yesus tidak mati, tak akan pernah ada masa depan yang cerah. Tak akan ada harapan dalam hidup ini. Tapi kita mesti ingat, sudah selesai. Itu bukan berarti bahwa tiada lagi salib bagi hidup ini. Itu bukan berarti bahwa kita akan bebas dari penderitaan. Tapi sudah selesai mengatakan bagi kita, jangan lagi ada pesimisme dalam hidup ini. Tak ada lagi pesimisme yang mengurai, yang menghabiskan energi dalam hidup ini. Sebab kematian Yesus menjaminkan bagi kita semua ada pelangi kasih Tuhan di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran kita. Ada pelangi kasih Tuhan dalam derita dan kegalauan, kegamangan hati kita dalam dunia ini. Yesus bersabda dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 27.
Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak akan pernah menjadi murid Yesus. Apa artinya? Saya dan saudara, dalam ziarah kehidupan anugerah Tuhan dalam dunia ini, masih harus berjalan menghadapi realitas salib bagi kita masing-masing. Saya, keluarga, dan kita semua punya salib masing-masing. Bebek dan bobotnya berbeda-beda, tapi apapun itu salib. Hari ini kita menanggung derita bersama-sama seluruh bangsa di dunia ini karena kejamnya corona. Ini salib yang harus kita lakukan. Tapi percaya, sudah selesai. Kematian Yesus menjaminkan bagi kita kemenangan demi kemenangan akan kita raih dalam hidup ini. Wabah ini akan berlalu, sebab tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Mau sakit penyakit, penderitaan, bahkan kematian, sudah selesai. Tak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Maka, saudara-saudara, apa yang kita takutkan sudah selesai. Seolah-olah Yesus mau berkata bagi kita semua, tenang, aku telah menggantikan sebuah jaminan bagi kita. Hari ini kita takut, tapi kita percaya semuanya sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Yakinlah, percayalah dengan sungguh. Yesus bekerja dalam kuasa kematian melebihi kekuatan dan dahsyatnya virus corona. Ia terus berkarya memulihkan bumi ini, memulihkan hidup kita semua. Maka teduhkan hati, jadilah bijak dalam hidupmu hari-hari ini. Hayatilah dengan sungguh kematian Yesus. Nun di bukit yang jauh, membuat keteduhan dan kedamaian hati kita semua. Percaya, harapan itu ada, hari esok itu ada, kemenangan itu ada. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati kamu semua.